semuanya, kembali lagi di Neos Kitchen. Di video kali ini aku akan sharing resep salah satu dumpling dari Jepang, yaitu gyoza. Mulai dari cara membuat kulit, isian, sampai cara membentuknya. Jadi ini memang cocok sekali untuk cemilan yang dimakan dengan dipping sauce, bisa saus Bangkok, kecap asin, dan lainnya. Rasanya pun kenyal dari kulitnya, dan isiannya lembut dari olahan ayam dan juga renyah karena ada irisan sayur kubis ataupun kol. Pokoknya ini kombinasi yang pas sekali. Jangan di skip, tonton terus hingga akhir. Let's get cooking. Untuk membuat kulitnya ini sederhana aja, bahannya cuma pakai 2 bahan, yaitu ada 125 gram tepung terigu protein rendah dan 60-65 ml air hangat. Cara membuatnya, yang pertama kita masukkan semua tepung terigunya, lalu kita tambahkan air. Yang pertama kita tambahkan sedikit dulu, lalu kita aduk menggunakan sendok aja, nggak apa-apa. Kemudian kita tambahkan lagi sisa airnya tadi. Untuk mempermudah pekerjaan, kita bisa menggunakan bantuan scraper. Kemudian kita uleni menggunakan tangan langsung. Kita uleni hingga semua bahan tercampur rata. Di sini cukup menguleni hingga tercampur aja, nggak perlu kalis elastis gitu ya. Jika adonan sudah tercampur rata, adonan siap kita istirahatkan supaya teksturnya lebih lentur. Kita istirahatkan kurang lebih 30-60 menit. Setelah adonan diistirahatkan, bisa kita lihat adonannya lebih lentur. Kalau teman-teman mau menambahkan waktu pengistirahatan juga boleh banget sampai dirasa adonan lebih lentur sesuai keinginan. Nah, selanjutnya di sini aku menggunakan alat penggilingan seperti ini. Kita pipihkan dulu adonannya. Pertama kita menggunakan nomor atau tingkat yang paling tebal. Baru selanjutnya kita menggunakan tingkatan yang paling tipis. Setelah adonan tipis seperti ini, jangan lupa untuk dusting. Lebih disarankan memakai maizena atau sekiranya tepung yang tidak memiliki kandungan gluten. Kita cetak menggunakan ring cutter. Lebih bagus lagi kalau material ring cutternya itu terbuat dari stainless karena lebih tajam. Nah, ini dia kulitnya. Kalau dirasa masih kurang tipis, kita bisa menggunakan bantuan rolling pin. Intinya kita bisa menggunakan apapun untuk membuat kulit gyoza. Bisa menggunakan mangkok atau gelas untuk pengganti ring cutter, dan juga botol sirup atau pipa paralon yang bersih sebagai pengganti rolling pin atau alat penggiling. Nah, ini dia kulit gyozanya. Selain gyoza, bisa digunakan untuk berbagai jenis dumpling ataupun dimsum. Untuk satu resep ini menghasilkan hampir 40 lembar ukuran sedang. Teman-teman bisa bungkus kulit ini di dalam plastik, kemudian disimpan di kulkas. Pastikan untuk selalu tertutup agar kulit tidak mengering. Oke, selanjutnya kita membuat isian gyoza. Yuk langsung aja ke resepnya. Inilah bahan-bahan untuk membuat gyoza. Yang pertama ada 250 gram ayam giling bagian dada, 100 gram kubis yang diiris tipis atau bisa juga dicacah, 40 gram tepung tapioka. Selanjutnya ada 1 batang daun bawang yang kita potong kecil. Kemudian ada 1 putih telur. Selanjutnya ada setengah sendok makan kecap asin yang ditambah dengan 1,5 sendok makan air dan juga 2 sendok teh saus tiram. Kemudian ada setengah sendok makan garam, setengah sendok makan gula, dan juga 2 sendok teh kaldu jamur. Dan tentunya juga kulit gyoza yang sudah kita buat, dan jangan lupa kita tutup agar tidak kering. Yang pertama, kita masukkan ayam gilingnya terlebih dahulu. Kemudian tambahkan putih telur, lalu aduk hingga kedua bahan tercampur rata.
Kemudian kita tambahkan kecap asin dan juga saus tiramnya. Lalu kita masukkan penyedap rasa seperti kaldu jamur, garam dan juga gula, dan kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Jika sudah rata, kita masukkan tepung tapiokanya dan kita kembali aduk hingga rata. Kita tambahkan daun bawangnya. Dan jangan lupa untuk kembali diaduk. Dan yang terakhir kita masukkan irisan kubisnya. Kita masukkan dalam beberapa tahap dan jangan lupa untuk diaduk hingga rata. Kita siapkan 1 lembar kulit gyoza, lalu kita masukkan adonannya, tidak perlu banyak. Cukup sekitar 2-3 gram untuk kulit dengan ukuran yang sedang. Lalu kita beri air di sekitaran kulit. Lalu kita bentuk seperti yang ada di video, teman-teman bisa simak. Untuk di sisi sebelahnya lipatannya juga sama. Oke, kita ulangi ya. Untuk isiannya diusahakan jangan terlalu banyak agar kita masih tetap bisa melipat. Kalau isiannya terlalu banyak, nanti isiannya akan keluar dari kulitnya, maka dari itu bentuknya nanti tidak akan cantik. Selesai melipat, jangan lupa untuk bagian atasnya agak sedikit kita jepit atau kita tekan supaya rapat. Nah, ini dia hasilnya. Kita ulangi terus tahapannya hingga semua adonan ataupun kulitnya habis. Nah, ini dia hasil dari seni melipat gyozanya. Setelah ini kita siap untuk memasak gyoza. Sebelumnya kita susun terlebih dahulu gyozanya di atas teflon. Susun gyoza di atas teflon. Bagi teman-teman yang mau mengolesi minyak di permukaan teflon juga boleh, tapi kali ini aku mau memasak gyoza hanya dengan merebusnya dengan sedikit air. Jadi kita masukkan air sebatas gyozanya kena air aja, seperti yang ada di video. Lalu kita nyalakan api dengan api sedang aja dan jangan lupa kita tutup. Beberapa menit kemudian gyozanya matang, airnya juga sudah menyusut dan siap kita tata di piring.
Inilah gyozanya. Untuk resep dipping sauce-nya nanti akan di-share di video yang lainnya. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari News Kitchen. Jangan lupa untuk recook. I'll see you soon in the next video.